Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Nagaswara dengan NIM 1030123004778 dari kelas IF 4703. Dalam video kali ini, saya akan membahas satu topik menarik yang berhubungan dengan sosioinformatics, yaitu bagaimana teknologi dan manusia saling berinteraksi. Secara umum, sosioinformatics ini memiliki 3 cakupan, yaitu Assistive and Wellbeing Technology, Computer-Supported Cooperative Work, Crowdsourcing, and Human Computation, dan yang terakhir Computational Social Science. Nah, ketiganya ini sama-sama membahas bagaimana komputasi digunakan untuk kebutuhan sosial manusia, tapi fokusnya berbeda. Maka dari itu, saya akan membahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, Assistive and Wellbeing Technology. Kategori ini nih fokusnya pada produk dan sistem yang membantu meningkatkan kualitas hidup. Contohnya seperti alat bantu tunanetra atau aplikasi kesehatan mental. Nah, yang kedua yaitu Computer Supported Cooperative Work, Crowdsourcing, dan Human Computation. Bidang ini mempelajari bagaimana teknologi membantu orang untuk bekerja sama atau berkontribusi untuk menyelesaikan suatu masalah atau yang disebut dengan problem solving. Contohnya seperti Wikipedia, GitHub, atau aplikasi navigasi berbasis kontribusi pengguna. Dan yang ketiga, ada Computational Social Science, yaitu bidang yang menggunakan data, matematika, dan simulasi komputer untuk memahami fenomena sosial, seperti perilaku masyarakat di media sosial ataupun tren pencarian yang ada di internet. Nah, dari ketiga kategori tersebut, saya akan memilih satu kategori, yaitu Computer Supported Cooperative Work, Crowdsourcing, and Human Computation, yang menggunakan contoh nyata yaitu aplikasi Waze. Waze sendiri merupakan aplikasi navigasi berbasis GPS yang dikembangkan untuk membantu pengemudi menemukan rute tercepat, menghindari kemacetan, dan mendapatkan informasi lalu lintas secara real time. Nah, mungkin yang tidak menggunakan Waze belum tahu apa perbedaan Waze dengan aplikasi seperti Google Maps. Nah, Waze ini sumber datanya berasal dari pengguna, yaitu para pengemudi itu sendiri. Jadi mereka melaporkan kondisi jalan, kecelakaan, polisi, atau bahaya yang ada di jalan. Dengan begitu, semua pengguna bisa saling tahu akan informasi yang ada di jalanan. Nah, sekarang kita bahas Waze ini dari segi sosial. Waze ini menggambarkan kolaborasi manusia berskala besar. Mengapa? Karena setiap pengguna berkontribusi memang kecil, tapi saat dikumpulkan, menjadi informasi berharga untuk semua orang. Komunitas pengguna Waze bahkan punya map editor sendiri yang bersifat sukarela di berbagai negara untuk memperbaiki dan memperbarui peta. Dengan berbagi informasi di jalan, pengguna saling bantu untuk menghemat waktu, bahan bakar, dan meningkatkan keselamatan. Inilah contoh nyata bagaimana social computing bekerja, yang dimana teknologi menjadi alat yang memperkuat interaksi antara manusia. Selanjutnya saya bahas dari sisi computing. Waze ini mengandalkan sistem yang canggih, di mana data dari jutaan pengguna diproses dalam server berbasis cloud. Kemudian, Waze juga menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi kemacetan dan menentukan rute tercepat. Sistemnya juga memanfaatkan human computation, di mana pengguna manusia bisa melakukan hal yang sulit bagi komputer, seperti melaporkan kecelakaan atau membaca rambu jalan. Nah, dengan cara ini, manusia dan teknologi, khususnya komputer, bisa bekerja sama, di mana manusia mengamati, komputer menghitung, lalu keduanya saling melengkapi. Nah, mungkin pertanyaan yang belum terjawab adalah, mengapa Waze ini termasuk ke dalam kategori Computer Supported Cooperative Work, Crowdsourcing, and Human Computation? Saya akan bahas mengapa termasuk ke dalam crowdsourcing dulu. Alasannya karena Waze ini memanfaatkan kontribusi massal pengguna untuk membangun data lalu lintas dan peta. Selanjutnya untuk human computation, karena manusia melakukan tugas seperti pelaporan kondisi jalan dan dikombinasikan oleh sistem komputasi. Dan yang terakhir, mengapa masuk ke dalam Computer Supportive Cooperative Work? Karena teknologi Waze ini mendukung kerjasama antar pengguna dalam konteks sosial yang lebih luas, yang dimana pengguna ini saling bantu melalui sistem berbasis komputer. Jadi bisa dibilang Waze ini bisa menjadi contoh yang sempurna integrasi antar manusia dan teknologi hingga masyarakat. Nah, kesimpulannya, Waze bukan hanya aplikasi navigasi, namun bisa dibilang menjadi contoh nyata dari social computing. Waze menunjukkan bagaimana teknologi bisa memperkuat kolaborasi sosial. Selain itu juga bisa memanfaatkan kontribusi manusia dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Ini bisa menjadi bukti di era digital ini, data dari manusia bisa membentuk sistem yang lebih cerdas dan sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.